Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin memberikan contoh dan penjelasan dari pelanggaran kode etik sedang. Sebelum kami memberikan contoh dan penjelasan dari pelanggaran kode etik, saya ingin memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Windani Ayu Larasati, yang kedua ada Nur Mutia Ali, yang ketiga ada Hanifah Lisa Arini, yang keempat ada Endang Makmuroh, yang kelima ada Lukluil Hasana, dan yang terakhir ada Radiatul Adawiyah. Baiklah, sekarang langsung saja kita dengarkan contoh dan penjelasannya dari materinya. Assalamualaikum, Bu. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Kenalkan, nama saya Putri. Saya ingin konseling kepada Ibu. Jadi begini, Bu. Saya memiliki ketakutan, lebih tepatnya merasa cemas dan merasa tidak aman ketika mendengar seseorang yang berbicara dengan nada lebih keras dari biasanya. Apakah ada suatu pengalaman yang menyebabkan Anda merasa seperti itu? Waktu itu usia saya 5 tahun. Yang saya ingat itu pertama kalinya ibu saya memarahi saya ketika saya tidak sengaja memecahkan vas bunganya saat saya sedang bermain. Sejak saat itu ibu saya selalu memarahi saya ketika saya melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Parahnya lagi, tidak hanya dimarahi, saya dipukuli. Setiap yang saya lakukan tidak akan pernah benar di mata ibu saya. Ketika saya mendapatkan peringkat ataupun memenangkan perlombaan, ibu saya seolah tidak peduli dengan itu semua. Yang dia tahu hanya memarahi saya. Sampai akhirnya setiap saat bertemu seseorang yang berbicara dengan nada keras, saya merasa orang itu akan memarahi dan memukuli saya, sama seperti yang ibu saya lakukan. Untuk persepsi yang kamu alami tentang orang yang bersuara keras itu sebelumnya agak sedikit rumit. Ada baiknya kamu mengubah persepsi kamu tentang seseorang yang berbicara keras secara bertahap saja, karena saya tahu ini tidak mudah. Yang harus kamu tahu bahwa semua yang berbicara keras itu tidak sama dengan ibumu yang berakhir dengan memarahi dan memukulmu. Baiklah, saya akan pelan-pelan untuk mencoba mengubah persepsi saya. Lebih baik kita melakukan maksimal 3 kali konseling agar saya bisa memantau proses dan hasilnya. Kamu juga harus meyakinkan pada dirimu sendiri jika kamu bisa menghadapi itu, karena jika kamu tidak yakin, maka tidak akan ada perubahan. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya izin pamit pulang dulu. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat siang. Apakah kamu mengenal orang ini? Saya tahu dia adalah klien saya. 2 hari yang lalu dia datang untuk konseling. Bisa kamu beri saya informasi tentang dia? Maaf, saya tidak bisa. Saya harus menjaga kerahasiaan informasi klien. Tolong bantu saya. Kita kan sudah berteman lama. Dulu, saya pernah menolongmu ketika kamu kesulitan saat akan membayar uang kuliah. Untuk masalah uang itu, kamu tidak perlu untuk membayarnya. Saya hanya meminta kamu untuk memberikan saya hasil konseling dari A. Baiklah, kalau begitu, saya akan memberikan informasi yang kamu minta. Pelanggaran kode etik sedang yang terdapat pada dialog tersebut ialah di saat seorang psikolog yang memberitahu hasil konseling klien kepada orang lain, maka psikolog tersebut dapat melanggar kode etik psikologi. Pelanggaran sedang yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Pelanggaran kode etik sedang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di antaranya ialah 1. Ilmu psikologi, 2. Profesi psikologi, 3. Pengguna jasa layanan psikologi, 4. Individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, 5. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Baiklah, sekian contoh dan penjelasan pelanggaran kode etik dari kami.
Apabila ada salah, kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.